Sirkulasi lumpur pemboran. Lumpur pemboran adalah fluida yang digunakan di dalam operasi pemboran, yang berfungsi untuk membersihkan lubang bor dan mengangkat cutting ke atas permukaan. Tujuan penggunaan lumpur pengeboran ini yaitu agar ketika pemboran berlangsung, tidak terjadi masalah yang dapat menghambat kelancaran pemboran. Selanjutnya, fungsi dari lumpur pemboran. Yang pertama yaitu mengangkat serbuk bor ke atas permukaan. Serbuk bor ini harus dikeluarkan dari lubang sumur, karena jika tidak, maka akan terjadi penumbukan serbuk bor dan dapat mengakibatkan pipa terjepit. Kedua, melapisi dinding bor dengan mudcake. Hal ini dilakukan agar aliran fluida tidak dapat masuk ke dalam formasi. Yang ketiga, menahan tekanan formasi. Pada tekanan normal, air dan padatan cukup untuk menahan formasi. Ketika terjadi subnormal pressure, kita dapat memperkecil densitas lumpur agar lumpur tidak masuk ke formasi. Dan ketika abnormal pressure, kita harus menambahkan material pemberat lumpur. Dan jika hal ini tidak ditanggulangi, maka akan terjadi blowout. Yang keempat, mendapatkan informasi sumur. Informasi yang didapat yaitu mengenai formasi apa yang sedang dibor. Nah, ini ada contoh dari Daily Drilling Report. Daily Drilling Report ini adalah laporan data selama 24 jam dari semua peristiwa penting yang terjadi di rig pemboran. Daily Drilling Report ini sangat penting bagi para pekerja kantoran dan semua pihak yang terlibat mengenai kemajuan sumur. Dari data ini juga didapati informasi-informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi kinerja lapangan. Dari data Daily Drilling Report ini, kita bisa tahu apa yang dikerjakan. Seperti pada pukul 00.00 sampai 06.00 terjadi pemindahan coke keluar dari jalur BOP. Kemudian pada pukul 6.00 hingga 18.00 itu ada pembubaran kru. Artinya tidak ada kru bor antara jam 10 hingga jam 14.00. Kemudian pada pukul 18.00 hingga 20.30 itu ada pergantian shift baru. Dan pada pukul 20.30 hingga 21.30 itu ada pengeluaran sub dari alat uji yang disesuaikan dengan kombinasi. Kemudian pada pukul 21.30 hingga 00.00 itu ada pengaturan dan uji choke manifold dimulai. Kemudian ada perkiraan harian, yaitu pada hari Kamis 19 September 2013 nipple up dan uji BOP. Kemudian pada hari Jumat 20 September 2013 yaitu drill out atau drill 6,25 feet. Pada hari Sabtu 21 September 2013 drill 6,25 hole. Begitupun pada hari Minggu dan hari Senin drill 6,25 hole. Kemudian ini ada rumus-rumus yang berkaitan dengan materi. Yang pertama, kapasitas CSG sama dengan Pi per 4 dikali 10 pangkat 2 per 144 dikali FT pangkat 3 per FT. Kemudian ada volume annulus. Seperti yang kita tahu, volume annulus ini adalah volume yang terkandung di antara diameter dalam lubang bor dengan diameter luar pipa. Ada dua rumus dari volume annulus ini, yaitu yang pertama ada DC sama dengan OH kuadrat dikurang ODDC per 1029,4 dikali LDC. LDC ini merupakan pipa bagian bawah. Kemudian DP sama dengan OH kuadrat dikurang ODDP kuadrat per 1029,4 dikali LDP. Selanjutnya ada densitas kiek. Kiek merupakan masuknya fluida formasi ke dalam sumur selama pemboran berlangsung. Rumusnya mud weight sama dengan SICP dikurang SIDP per 0,052 dikali LDP. SIDP ini merupakan tekanan dari pipa bor tertutup. Kemudian SICP ini adalah perbedaan antara tekanan formasi dan annulus saat tendangan terjadi. LDP ini adalah panjang drill collar. Selanjutnya tekanan formasi. Tekanan formasi adalah tekanan yang diberikan oleh fluida formasi
yaitu cairan dan gas yang terkandung di dalam formasi yang ditemukan pada saat operasi pengeboran dilakukan. Dengan tekanan formasi ini punya rumus pH lumpur dP ditambah SI dP. Kemudian rumus saat mengisi drill string. Kapasitas drill string dibagi kecepatan pompa dikali kapasitas pompa. Dan saat mengisi anulus, kapasitas anulus dibagi kecepatan pompa dikali kapasitas pompa. Dan untuk pencarian total stroke yang dibutuhkan untuk mematikan kick, total kapasitas drill string ditambah kapasitas anulus dibagi kapasitas pompa.